Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang materi derivatif atau yang sering kita sebut dengan turunan. Langsung aja kita menekan tombol start untuk memulai. Nah, setelah kita menekan tombol start tadi, maka kita akan menemukan menu. Nah, di sini tersedia 8 pilihan. Pilihan yang pertama our theme, yang kedua KI dan KD, yang ketiga definition, yang keempat formula, yang kelima rules, yang keenam trigonometry, yang ketujuh exercise, dan yang terakhir adalah exit. Nah, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Kita pilih menu our theme. Nah, di sini kita terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Vira Salsabila dengan NIM 190210101060 dan teman saya Sela Anissa Mukarromah dengan NIM 190210101065. Sebelum memulai materi, kita harus tahu kompetensi inti dan kompetensi dasar terlebih dahulu. Langsung saja kita menekan tombol KIKD. Nah, di sini kompetensi intinya adalah memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, kompetensi dasarnya menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat turunan fungsi. Kita kembali ke menu. Untuk memulai materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih turunan itu. Nah, untuk mengetahui definisi dari turunan, bisa kita tekan tombol definition di sini. Nah, maka akan muncul definisi dari turunan. Bisa kita perhatikan di sini ada sebuah gambar di mana ada garis L yang menyinggung kurva Y sama dengan fx di titik x, fx dan garis L1 yang melalui titik x, fx dan titik x plus h, f dalam kurung x plus h. Nah, jika h di sini mendekati 0, maka garis L1 akan mendekati garis L, sehingga gradien dari L1 juga akan mendekati gradien dari garis L. Nah, hal ini dapat dinyatakan dalam bentuk limit sebagai berikut. ML sama dengan limit H mendekati 0 ML1 sama dengan limit H mendekati 0 Fx plus H dikurangi Fx per H. Nah, bentuk limit ini dikenal sebagai turunan fungsi dari Y sama dengan Fx, yang mana bisa kita notasikan dengan dy per dx, atau y aksen, atau df per dx, atau f aksen x. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari turunan, maka kita bisa mengerjakan contoh soal menggunakan definisi turunan. Find the first derivative of function y sama dengan x kuadrat. Jadi solusinya f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx per h. Nah, ini merupakan definisi dari turunan. Selanjutnya kita lihat di sini. Fungsinya adalah y sama dengan x kuadrat, di mana y itu sama dengan fx. Sehingga jika fx plus h, maka di sini akan menjadi x plus h kuadrat.
Nah, fx-nya akan menjadi x kuadrat, sesuai dengan fungsi yang diberikan. Nah, lalu x plus h ini dikuadratkan akan menghasilkan x kuadrat plus h kuadrat ditambah 2hx dikurangi x pangkat 2 per h. Lalu, x kuadrat dikurangi x kuadrat akan menghasilkan 0, sehingga tersisa h kuadrat ditambah 2hx per h. Nah, lalu karena di sini sama-sama mengandung unsur h, jadi bisa kita keluarkan. Menjadi h dalam kurung h plus 2x per h. Lalu, h di sini bisa dicoret dengan h penyebut, sehingga tersisa h plus 2x. Lalu, karena di sini limit h mendekati 0, h plus 2x, kita substitusikan 0 ke dalam h, sehingga nilai dari f aksen x sama dengan 2x. Lalu, kita kembali ke menu. Selanjutnya, kita juga menyediakan rumus turunan. Langsung kita tekan tombol formulas. Jadi di sini ada rumus dasar turunan. Untuk yang pertama, jika fungsinya y sama dengan k, di mana k itu adalah konstanta, maka turunan fungsi sama dengan 0. Nah, yang kedua, jika fungsinya adalah y sama dengan x pangkat n, maka turunan fungsinya adalah n dikali x pangkat n dikurangi 1. Jadi, n-nya ini turun menjadi koefisien, dan pangkatnya ini dikurangi 1. Fungsi yang ketiga, jika y sama dengan ln x, maka turunan fungsi sama dengan 1 per x. Contohnya di sini, turunan dari fungsi y sama dengan x pangkat 2. Nah, ini sama seperti bentuk yang fungsi kedua, di mana n-nya itu adalah 2. Sehingga turunan fungsinya adalah n dikali x pangkat n dikurangi 1. Kita substitusikan 2 ke dalam n, menjadi 2x pangkat 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 adalah 1, sehingga tersisa 2x. Maka dapat disimpulkan turunan dari fungsi y sama dengan x kuadrat adalah 2x. Nah, ini sama dengan kita menggunakan definisi dari turunan. Langsung kita kembali ke menu. Yang selanjutnya adalah aturan-aturan dalam turunan. Aturan yang pertama adalah aturan perkalian dengan konstanta. Jika J adalah konstanta dan F adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka turunan J Fx sama dengan J dikali turunan Fx. Contoh soal, tentukan turunan fungsi Y sama dengan 2x kuadrat. Penyelesaian, turunan 2x kuadrat sama dengan 2 dikali turunan x kuadrat sama dengan 2 dikali 2x. Diperoleh hasil akhir sama dengan 4x. Aturan yang kedua adalah aturan jumlah. Jika f dan g keduanya dapat diturunkan, maka turunan fx ditambah gx sama dengan turunan fx ditambah turunan gx. Contoh soal, tentukan turunan fungsi y sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Penyelesaian, turunan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat sama dengan turunan x pangkat 3 ditambah turunan 3x kuadrat sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x. Aturan yang ketiga adalah aturan selisih. Jika f dan g keduanya dapat diturunkan, maka turunan fx dikurangi gx sama dengan turunan fx dikurangi turunan gx. Contoh soal,
Tentukan turunan fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X. Penyelesaian, turunan X kuadrat min 2X sama dengan turunan X kuadrat dikurangi turunan 2X sama dengan 2X dikurangi 2. Aturan yang keempat adalah aturan hasil kali. Jika F dan G keduanya dapat diturunkan, maka turunan Fx dikali Gx sama dengan Fx dikali turunan Gx ditambah Gx dikali turunan Fx. Contoh soal, tentukan turunan fungsi Y sama dengan dalam kurung X kuadrat min 2 dikali X ditambah 3. Penyelesaian, misalkan U adalah X kuadrat min 2 dan V adalah X plus 3. Turunan dari fungsi U sama dengan 2X dan turunan dari fungsi V sama dengan 1. Maka turunan fungsi di soal sama dengan U dikali turunan fungsi V ditambah V dikali turunan fungsi U sama dengan dalam kurung X kuadrat dikurangi 2 dikali 1 ditambah dalam kurung X plus 3 dikali 2X. Diperoleh hasil akhir sama dengan 3X kuadrat ditambah 6X min 2. Aturan yang kelima adalah aturan hasil bagi. Jika F dan G keduanya dapat diturunkan, maka turunan Fx dibagi Gx sama dengan Gx dikali turunan Fx dikurangi Fx dikali turunan Gx dibagi Gx pangkat 2. Contoh soal, tentukan turunan fungsi Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi 2X dibagi X plus 2. Penyelesaian, jika U adalah 3X kuadrat min 2X dan V adalah X plus 2, maka turunan fungsi U sama dengan 6X min 2 dan turunan fungsi V sama dengan 1. Turunan dari soal di atas sama dengan V dikali turunan fungsi U dikurangi U dikali turunan fungsi V dibagi V kuadrat sama dengan dalam kurung X plus 2 dikali 6X min 2 dikurangi 3X kuadrat min 2X dikali 1 dibagi X plus 2 dipangkatkan 2. Diperoleh hasil akhir sama dengan 3X kuadrat ditambah 2X min 4 dibagi X plus 2 dipangkatkan 2. Aturan yang keenam adalah aturan rantai. Jika F dan G keduanya merupakan fungsi yang dapat diturunkan dan H sama dengan F bundaran G adalah fungsi komposisi yang didefinisikan oleh Hx sama dengan F dalam kurung Gx, maka H mempunyai turunan yaitu H aksen yang dinyatakan oleh H aksen X sama dengan Fx Gx dikali G aksen X. Contoh soal, tentukan turunan pertama dari fungsi Fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 3x dipangkatkan 10. Penyelesaian, misalkan U adalah 4x kuadrat min 3x, maka Fx sama dengan U pangkat 10. Turunan Fx sama dengan 10 dikali U pangkat 10 min 1 atau sama dengan 10 kali U pangkat 9.
Gx sama dengan 4x kuadrat min 3x. Turunan dari fungsi Gx sama dengan 8x min 3. Maka diperoleh H aksen X sama dengan Fx dalam kurung Gx dikali G aksen X. 10 kali U pangkat 9 dikali 8x min 3 sama dengan 10. U kita substitusikan pada permisalan pertama, yaitu 4x kuadrat min 3x pangkat 9 dikali 8x min 3. Diperoleh hasil akhir sama dengan 4x kuadrat min 3x dipangkatkan 9 dikali 80x min 30. Selanjutnya kita akan belajar tentang turunan trigonometri. Kita tekan tombol trigonometri. Nah, di sini tersedia tabel dari turunan trigonometri. Jadi, jika fungsinya adalah y sama dengan sin x, maka turunannya adalah y aksen sama dengan cos x. Jika fungsinya y sama dengan cos x, maka turunannya adalah min sin x. Jika fungsinya adalah y sama dengan tan x, turunan fungsinya adalah secant kuadrat x. Jika fungsinya y sama dengan cosec x, maka turunannya adalah cosec x dikali kotangen x. Jika fungsinya y sama dengan secant x, maka turunan fungsinya adalah secant x dikali tan x. Jika fungsinya adalah kotangen x, maka turunan fungsinya adalah negatif cosec kuadrat x. Kita kembali ke menu. Nah, yang terakhir, untuk menguji pengetahuan, kita bisa mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan. Kita tekan tombol exercise, kita isikan nama, lalu kita tekan tombol mulai. Nah, soal yang pertama, diketahui fx sama dengan 3x ditambah 4 dikali dengan 1 plus sin 2x. Temukan f aksen P. Misal kita menjawab C. Nah, lalu di sini ada soal yang kedua. Diketahui fx sama dengan sin 2x per 1 min cos kuadrat x. Temukan f aksen P. Misal kita menjawab A. Nah, maka di sini akan muncul skor yang kita peroleh. Jika benar 0, maka skornya 0. Jika benar 1, skornya 50. Dan jika benar semua, skornya 100. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.